Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Miracle Service Bali. Kami juga menginformasikan bahwa gereja kami telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, yaitu dengan mendisinfeksi seluruh ruangan gereja sebelum ibadah berlangsung. Yang kedua, kami juga menerapkan social distancing sejauh 1 meter di tiap-tiap tempat duduk. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Dan yang terakhir, kami juga mengecek suhu setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Tetap gunakan masker selama di dalam ruangan dan juga tidak membukanya selama ibadah berlangsung. Bagi pengerja dan jemaat GBI Miracle Service Bali, doa puasa kami laksanakan di setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk linknya ada di samping saya ini. Cool atau Community of Love kami adakan setiap Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Cool ini, ayo gabung setiap Kamis pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya dan perpuluhan atau diakonia ke rekening gereja kami atas nama GBI Miracle Service Bali, rekening BCA yang ada di samping saya ini. Untuk ibadah online, saudara dapat saksikan di kanal YouTube channel kami, yaitu di GBI Miracle Service Bali TV. Dan juga jangan lupa untuk cek informasi terupdate di gereja kami. Saudara juga dapat akses sosial media kami di Instagram, GBI Miracle Service Bali dan juga gbi.ms Jimbaran. Juga Facebook kami di GBI Miracle Service Bali. Dan juga website kami di www.miracleservicebali.org. Saudara, akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, God bless, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah raya kami hari ini. Kami segenap tim penggembalaan GBI Miracle Service Bali dan Jimbaran mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Mari saat ini kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama dengan kami menaikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang menyatakan kebesaran kasih-Nya akan kita. Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangmu. Kasih setiamu kekal selama
setiamu untuk setiap kami. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayamu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Ya Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Syukur buat kebaikan-Mu. Mari kita angkat syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Dan kasih anugerahnya selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya
ditinggikan. Ora baya shandara baya baya shini baya shandara ora baya shandara. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. You are here, God. God, here and now, be lifted high, right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow to you. To lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. You are here, God, here and now, be lifted high, right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God here and now, be lifted high, right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Sama-sama kita angkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Oh, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. I am yours, forever. I am yours, I am yours, forever yours.
Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Nama Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang siap lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Dia. Mari kita masuk gerbangnya bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau sorakan haleluya. Sebab Dia itu baik. Dia kekuatan di hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita sama-sama nyatakan dengan iman. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi nyatakan dengan iman kita. Yesuslah kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, amin, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan lembah yang kelam kan ku lewati. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ini yang kami percaya Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Mari naikkan pujian. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Lebih lagi saudara, pujian bagimu Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kami percaya janji-janjimu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, di sepanjang hidupku, untuk selamanya
sendiri menyatakan pujian ini. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali sembah Tuhan, saudara. Berseru kepadamu, jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Lawatlah, lawatlah, lawatlah kami, lawat setiap kami rindu hadirat-Mu. Kiralah bayas candara la bakara la bara 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 la bara. Kiralah bayas candara la bakara la bara 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 la bara. Kiralah bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami berharap hanya kepadamu, Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu. Oh, la bakara la bara la bara la bara la bakara la bara la bara la bara ya la bayas candara la bara. Haleluya, 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 haleluya. Ora la bakara la mayara la mayashana la ba. Kira la bakara la mayara la bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la ba. Kira la bakara la bara 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 la ba. Syara la bakara la bara la bara la ba. Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami tanpa terkecuali. Kami datang ke tempat ini, Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Iralah bakara bara la 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 bara. Ada pujian, penyembahan yang naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ora maya syara la bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Thank you Jesus. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Engkau yang paling tahu keadaan hati kami saat ini. Engkau yang paling tahu, Roh Kudus. Ora maya syara la bara 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 la bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bakara la bara 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 la. Syara la bakara la bara 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 la bara. Ora la bakara la bara la bara la bara la bara la bara. Terima kasih Tuhan.
sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Baik Tuhan. Kami gerejamu berkumpul pagi hari ini, meninggikan, menyembah Engkau. Kami angkat syukur kami kepadamu. Sebab Allah yang kami sembah bukan hanya Allah yang baik, bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Dia juga Allah yang setia. Engkau ada di puncak kehidupan kami. Tapi ketika kami berada dalam kehidupan kami yang paling bawah, di lembah kekelaman, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Kau setia Tuhan. Kami angkat syukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya ketika hadirat-Mu nyata Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau berikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan baru. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan, mengakui apa yang kami tahu, apa yang kami bisa semua daripada-Mu. Berkasih karunia-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu sanggup mengubah kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga,
aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Saya tahu sekarang tidak bisa tos kanan kiri lagi. Wow. Ya, Shalom Bapak Saudara, apa kabarnya saudara semua? Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya rindu bisa bertemu muka dengan muka sekalipun masih dalam keterbatasan saudara ya. Kita nggak bisa salaman, kita nggak bisa peluk saudara ya. Tapi kita harus taat dengan aturan pemerintah. Kita harus sama-sama belajar. Puji nama Tuhan. Akhirnya saya bisa khotbah di depan Bapak Ibu Saudara lagi. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sharingkan sesuatu. Sebelumnya saya mengucap syukur. Kita telah melewati tahun 2020, tahun yang tidak mudah saudara. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara menghadapi tahun 2020, tetapi saya yakin dan percaya kita semua mengalami pergumulan kita masing-masing. Tetapi kita berada di tahun yang baru, saudara, tahun 2021. Banyak yang saya kenal gitu saudara, sudah terlalu capek dia dengan 2020, kalau bisa dia nggak mau ingat-ingat lagi tahun 2020. Bahkan dia itu saudara ya. Saking dia nggak suka dengan apa yang terjadi di tahun 2020. Tetapi saya percaya bahwa di tahun kemarin atau di tahun 2020 Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan tetap bekerja. Tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Wah, itu cocok sekali saudara. Jadi di tahun 2020 Tuhan banyak mengajarkan sesuatu, pasti kepada saya, kepada saudara. Masing-masing mempunyai pembelajarannya. Gitu ya. Jadi berbicara tentang kehidupan rohani, tahun 2020 adalah tahun di mana saya dan keluarga saya itu banyak diajar Tuhan tentang bagaimana banyak mengucap syukur. Tahun 2020 mengajar kita untuk menghargai setiap apa yang kita miliki. Dalam keterbatasan kita harus bisa mengucap syukur. Dan saya percaya bahwa
Tidak ada yang sia-sia jika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan berbicara di dalam setiap musim hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua, termasuk dengan saya, saudara, melalui sebuah ayat. Mari kita buka Alkitab kita di Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut live Facebook dan Instagram. Tuhan. Mari kita buka di Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka. Saya ulangi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Sebelum kita ke ayat ini lagi saudara, izinkan saya bercerita. Di akhir dari tahun 2020 di bulan Desember, Tuhan mengizinkan kami untuk dapat mengunjungi keluarga kami yang ada di Jakarta, saudara. Jadi akhir tahun kemarin kita ke Jakarta. Nah, perjalanan ini sedikit berbeda karena kali ini kita memutuskan untuk melewati jalan darat, saudara. Naik mobil, gitu ya. Jadi ketika kedua anak kami tahu bahwa kita akan ke Jakarta, wah mereka sangat bersemangat, gitu. Kita kasih tahu dari bulan November. Nah, sejak bulan November setiap harinya mereka akan selalu bertanya, "Pak, berapa hari lagi nih, Pak?" Gitu. Besok pagi bangun tanya lagi, "Pak, berapa hari ini, Pak?" Pasti Bapak Saudara yang punya anak kecil pasti ngerti ya. Ketika kita janjikan sesuatu kepada anak kecil, mereka akan menagihnya setiap hari, Saudara. Sampai capek kita balesinnya. Oh, tinggal 20 hari lagi, 19 hari lagi. Kita jadi kayak hitung mundur, Saudara. Mereka begitu semangat untuk bisa jalan-jalan. Nah, ketika kita mau pergi, saudara tahu bahwa tiba-tiba kita pergi tanggal 19 Desember, kurang lebih itu sekitar tanggal 16 atau 17, kemudian muncul sebuah kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap mereka yang melakukan perjalanan keluar kota gitu ya, masuk ke Bali atau keluar ke Bali harus melakukan rapid gitu, antigen bagi yang mereka perjalanan darat atau swab PCR yang mau ke Bali melalui pesawat, saudara. Wah, kita bergumul saat itu, saudara. Pada saat itu biayanya baru muncul 350, saudara. Sedangkan kita berempat, wah ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi Tuhan gimana? Kita bawa dalam doa. Istri saya udah kangen banget sama mamahnya, saudara. Kita bawa dalam doa. Kemudian saya ingat banget ketika kita berangkat hari Sabtu, hari Kamisnya kita memutuskan ya udahlah kita rapid antigen berempat gitu. Tiba-tiba nggak lama muncul berita bahwa buat anak yang di bawah 12 tahun nggak mengharuskan ikut rapid antigen, saudara. Wah, puji Tuhan banget, menghemat nih 50% gitu, saudara. Nah, kita langsung ikut rapid antigen hari Jumatnya pagi. Kita belum berani beli oleh-oleh, saudara, sebab kita nggak tahu hasilnya. Kalau ternyata beli oleh-oleh banyak hasilnya positif kan kita nggak bisa kemana-mana. Bukan karena sakit ya, saudara. Tapi puji Tuhan hasilnya negatif dua-duanya. Kita langsung kebut, beli segala keperluan kita ke Jakarta. Nah, tiba di hari H-nya, saudara, anak-anak kami yang bersemangat, kita berangkat target jam 5, saudara. Tetapi kita agak molor berangkat jam 6. Nah, jam 5 itu ketika dibangunin anak-anak kita itu masih semangat. Wah, jarang-jarang nih bangunin anak pagi masih bersemangat gitu ya. Gampang banget dibanguninnya, disuruh mandi cepat. Mereka begitu bersemangat, saudara. Singkat cerita kita melakukan perjalanan. Kita menempuh perjalanan ke Jakarta itu 2 hari, saudara. 2 hari 1 malam. Pertama kita singgah dulu ke Semarang, gitu. Lalu lanjut ke Jakarta. Nah, pulangnya kita dari Jakarta ke Surabaya baru ke Bali. Nah, begitu dalam perjalanan, saudara, anak-anak yang bersemangat nih masih di Bali, wes ya ceria-ceria. Begitu masuk ke jalan tol, wah mereka melihat jalan tol itu seperti sebuah mimpi buruk.
jalan yang nggak ada habis-habisnya saudara. Kita yang nyetir pasti ngerti ya, ini jalanan lurus aja, nggak ada habis-habisnya gitu. Sampai akhirnya mereka mulai mengeluh. Kapan nih Pak sampai Pak? Setiap perjalanan kapan nih Pak sampai? Tidur, minum susu, bangun lagi nanya kapan nih Pak sampai? Masih aja di mobil. Mereka menanyakan lagi. Bagi mereka itu jalan yang nggak ada habis-habisnya saudara. Mereka nggak tahu kapan kita akan sampai gitu. Karena mereka belum mengerti. Begitu juga perjalanan baliknya saudara. Nah, begitu kita sampai ke Jakarta, kita harus mengunjungi keluarga kita yang lain di Jakarta Selatan. Nah, begitu kita masuk dari Jakarta Timur, kita masuk jalan tol lagi. Saudara tahu apa yang menjadi respon anak saya yang pertama? Begitu masuk gerbang tol lagi, bilang, "Wah, Pak, masa kita harus lewat jalan ini lagi, Pak?" Dia jadi ketakutan saudara, ngelewatin jalan tol. Karena yang ada di bayangan dia ini jalan gak ada habis-habisnya ini. Sampai akhirnya kita kasih pengertian, kita cuma sebentar kok ke jalan tol ini. Baru dia mengerti saudara. Mereka senang saudara bisa ke Jakarta, tetapi proses perjalanannya itu buat mereka itu kurang menyenangkan. Bagi yang kita orang yang dewasa kita mengerti, kita enak, kita enjoy gitu. Tapi bagi mereka enggak. Nah, Bapak saudara, di dalam perjalanan hidup kita itu tidak lepas yang namanya sebuah proses. Hidup kita berjalan kepada sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, perjalanan itu menuju tujuan dinamakan sebuah proses. Saudara bisa membenci prosesnya, tetapi saudara tidak bisa melepaskan dari hasilnya. Kalau saudara ingin mendapatkan hasilnya, saudara harus memulai prosesnya. Kalau saudara ingin ke tempat yang Anda tuju, saudara harus mulai berjalan ke arahnya saudara. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari sebuah proses yang dialami oleh bangsa Mesir. Di Kul 2 minggu lalu saya sempat sharingkan bahwa kehidupan manusia itu bersifat dinamis saudara. Tidak pernah lepas dari sebuah kata yang bernama proses. Sekali lagi, proses dan hasil adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ayat ini yang telah kita baca menceritakan bangsa Israel yang harus mengalami sebuah proses untuk berjalan di padang gurun. Sebuah kisah yang kita kenal semua sebagai orang Kristen. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada proses bangsa Israel ini? Nah, yang pertama adalah mari kita sama-sama belajar bahwa saat di dalam proses berhenti mengeluh. Saya ulangi, saat berada di dalam proses berhenti mengeluh, saudara. Nah, jika kita baca nih Alkitab Keluaran, kita akan melihat bahwa seringkali dalam perjalanan bangsa Israel itu mengeluh kepada Musa dan Allah pasti. Nah, komplain pertama ini mereka ketika hendak menyeberang di Laut Teberau. Kalau kita baca di pasal 13, komplain pertama itu ada di pasal 14. Mari kita buka di Keluaran 14. Ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat yang 11. Katakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini adalah keluhan pertama bangsa Israel kepada Musa ketika mereka berhadapan dengan Laut Teberau, sementara di belakang mereka adalah pasukan Firaun yang sedang mengejar mereka, saudara. Bapak saudara tahu pasti ending dari cerita ini. Akhirnya Tuhan membuat sebuah mujizat yang besar. Tuhan membelah Laut Teberau sehingga memungkinkan bangsa Israel untuk bisa menyeberang. Tetapi Alkitab mencatat beberapa kali bangsa Israel mengeluh, saudara. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka mengeluh. Ketika mereka kelaparan, mereka mengeluh. Ketika mereka kehausan, mereka mengeluh. Ketika mereka tidak nyaman, mereka mengeluh, saudara.
Nah, yang lebih parah lagi adalah mereka membandingkan, ini enggak sekali saudara, mereka membandingkan kehidupan mereka yang ada di Mesir dengan proses Tuhan yang belum selesai. Saya ulang, mereka berkali-kali membandingkan kehidupan mereka yang ada di Mesir dengan proses Tuhan yang belum selesai. Mereka lebih senang dengan status mereka menjadi seorang budak daripada berjuang untuk menjadi seorang bangsa yang merdeka, saudara. Mereka nyaman dengan status budak itu. Saudara tahu terkadang ada orang yang terlalu nyaman dengan kehidupan dosanya. Mereka lebih memilih mengikuti kedagingan daripada ikut Yesus. Karena kelihatannya kalau ikut Tuhan itu banyak pengorbanannya, saudara. Benar apa benar, saudara? Kelihatannya lebih nyaman orang yang gak ikut Tuhan. Kelihatannya, saudara. Tetapi di Matius dikatakan, Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luaslah. Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, banyak orang yang mencari jalan yang mudah dan besar. Banyak orang gak siap jika kenyamanannya terganggu, saudara. Kita hidup harus seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Setuju, saudara? Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dan kalau Tuhan Yesus hidup mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, dan untuk menjalankan itu pasti mengganggu kenyamanan kita. Sudah pasti, saudara. Kalau kita ngikuti kehendak Tuhan pasti mengganggu kenyamanan kita. Tetapi mari belajar supaya kita tidak melakukan apa yang bangsa Israel lakukan, yaitu mengeluh. Nah, saya ingin saudara kita buka di Alkitab di Yohanes 15. Apa yang Tuhan katakan tentang proses. Yohanes 15 ayat yang 1 dan kedua. Saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat yang 1 dan kedua dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, di apa saudara? Dipotongnya. Nah ini saudara, perhatikan ayat ini. Dan setiap ranting yang berbuah, diapakan saudara? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang tidak berbuah, ini masuk akal ya saudara, dipotong. Ranting yang tidak berbuah dipotong, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saya khawatir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen dan kita mengalami proses, kita akan berpikir bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, kita akan berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita, saudara. Atau dengan cepat tanpa kita menganalisa, kita menyalahkan apa yang kita hadapi, pergumulan kita itu serangan dari iblis nih. Itu kan kita paling cepat, saudara. Kita menyalahkan Tuhan. Tetapi ayat ini dikatakan bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia dapat berbuah lebih banyak. Pembersihan itu tidak akan nyaman, saudara. Tetapi itu baik untuk kita supaya kita dapat lebih banyak berbuah. Sama seperti bangsa Israel, saudara, yang selalu mengeluh dan ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir, mendingan kita ke Mesir, sudah. Mendingan kita kembali ke Mesir. Dan hari-hari ini, saudara, banyak orang yang rindu keadaannya yang dulu sebelum corona. Benar apa benar, saudara? Kita rindu keadaan yang dulu. Kita bisa beribadah seperti biasa. Kita bisa mendapatkan pemasukan seperti biasa. Kita memikirkan selalu kenyamanan itu, saudara. Kita lupa. Jangan-jangan Tuhan mengizinkan kita dalam proses padang gurun ini untuk membawa kita kepada tujuan yang jauh lebih baik, saudara. Mari berhenti memikirkan apa yang sudah lewat. Wah, tahun dulu
tahun 2019 enak, tahun yang ini enak saudara. Tetapi mari kita fokuskan pikiran kita kepada apa yang ada di depan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih baik saudara. Berhenti komplain jika kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang perbuat saudara. Berhenti mengeluh. Karena komplain atau mengeluh itu tidak akan membuat proses itu semakin cepat. Justru itu akan memperlambat prosesmu. Mari tengok kanan kiri, katakan, saya tidak akan mengeluh. Amin saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini saudara, tetapi manusia tidak dapat menyelami proses pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak akan mengerti. Kita tidak akan mengerti. Dan satu hal yang saya selalu bilang, ketika kita berada dalam proses Tuhan, berhenti mengeluh, apalagi di sosial media saudara. Tahan saudara, jangan sampai ini kayaknya jempol ini pengen banget ketik sesuatu gitu, posting sesuatu. Saudara jujur, capek gak saudara kalau baca orang yang di sosmed kerjaannya mengeluh saudara? Kadang capek bacanya saudara, kayaknya gak ada yang bisa disyukuri dalam hidupnya. Kayaknya keluhan-keluhan aja yang keluar dari mulutnya saudara. Mari tahan, kalaupun saudara ingin bercerita tentang proses saudara, mari cari mentor yang benar. Mari cari pembimbing rohani yang benar, cerita. Karena mereka akan memberikan kepada saudara solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu akan jauh lebih baik saudara. Amin. Nah selama di dalam proses mari kita semakin intim hidup dengan Gembala Agung kita. Karena dia tahu kemana akan membawa hidup kita. Haleluya. Dan yang kedua adalah jika yang pertama berhenti mengeluh jika kita berada dalam proses. Yang kedua adalah proses adalah tempat kita mengenal ketetapan Allah. Nah, kembali ke ayat yang Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa Tuhan dengan sengaja membuat mereka menempuh ke jalur yang lebih jauh, saudara. Dikatakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah ayat ini saudara bukan alasan kenapa tuh bangsa Israel harus menempuh padang gurun selama 40 tahun. Bukan saudara. Bukan ayat ini alasannya saudara. Kenapa bangsa Israel harus berada di padang gurun selama 40 tahun? Itu karena ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Allah. Tuhan memang menjanjikan sebuah bangsa yang berlimpah susu dan madunya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Keluaran 3 saudara, Tuhan katakan bahwa bangsa ini ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi lebih dulu Musa bawa mereka ke aku, bawa mereka beribadah di gunungnya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sedang bilang kepada Musa, Musa bawa mereka mengenal aku. Bahwa mereka mengenal ketetapanku, bahwa mereka supaya mereka mengerti bahwa aku mengasihi mereka, bahwa mereka supaya mereka tahu aku adalah Allah yang berkuasa melebihi Firaun. Tuhan rindu supaya umatnya mengenal dia saudara. Tanah perjanjian bukan tujuan sebenarnya saudara. Tujuan sebenarnya adalah supaya bangsa Israel dapat kembali mengenal Tuhan dengan benar. Dia 400 tahun menjadi budak di bangsa Mesir, saudara. Tuhan harus mengeluarkan mindset budak itu dari orang-orang Israel. Supaya mereka bisa menerima berkat yang Tuhan telah siapkan buat mereka. Dengan sikap yang benar, dengan attitude yang benar, saudara. Nah di padang gurun bangsa Israel banyak belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya katakan terlalu lama mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel harus dilatih. Pertumbuhan mereka terhambat oleh sebuah mindset seorang budak. Sehingga Tuhan perlu memurnikan mereka. Sehingga mereka mempunyai sikap yang benar. Sebagai bangsa pilihan Allah.
Bapak saudara tahu bahwa sesungguhnya padang gurun adalah tempat di mana kita merasa paling rapuh, saudara. Tempat di mana kita merasa paling lemah. Tempat di mana kita merasa kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Engkau tidak bisa mengandalkan pengalamanmu. Engkau tidak bisa mengandalkan relasimu. Engkau tidak bisa mengandalkan uang di rekeningmu. Padang gurun adalah sebuah proses di mana kita diajar untuk banyak mengandalkan Tuhan, saudara. Tempat di mana kita sadar bahwa kita hanya perlu Tuhan. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam padang gurun di hidup kita, berhenti andalkan kekuatanmu dan mulai andalkan Tuhan. Dan tahun 2020 seharusnya cukup bagi kita untuk belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini itu sementara. Alkitab katakan di Ibrani, saudara, bahwa Tuhan sekali lagi dia akan mengguncang tidak hanya bumi tetapi langit supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkannya, itu firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, saudara, buat Tuhan kita. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa mari kenali Tuhan lebih lagi. Mari belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari kita tidak hanya sekedar baca, saudara, Alkitab kita, tetapi pelajari. Wah, sekarang di KUL, saudara, kalau Bapak saudara, mari saja kita bergabung ke KUL. Kemarin Pak Gembala kita mengajarkan bagaimana kita belajar firman Tuhan. Banyak fakta-fakta yang sebenarnya itu sangat memberkati kita, saudara. Kita sejujurnya kita nggak bisa mengerti ini dengan mudah. Karena Alkitab ini ditulis dengan konteks bangsa Israel saat itu. Kita harus mengerti dari kejadian yang terjadi saat itu. Kita harus mengerti dari sisi budayanya seperti apa. Maka kita akan mengerti sesungguhnya apa sih yang Tuhan sedang katakan. Kita nggak bisa mencomot ayat sembarangan, saudara. Mencari apa yang pas di hidup kita. Mari kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Jangan menggantungkan pengertianmu kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya mau katakan ini, saudara. Saudara gak bisa menggantungkan pengertianmu tentang Tuhan kepada orang lain, gak bisa. Saudara harus mempelajari Alkitab ini sendiri. Karena hari-hari ini, saudara, Alkitab katakan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Saya katakan ini di KUL, saudara. Bahwa akan banyak penyesat-penyesat, Alkitab sudah katakan. Dan penyesat-penyesat itu ketika mereka datang, mereka gak langsung bilang, ayo mari sangkal Yesus. Bukan, saudara. Alkitab katakan dia seperti domba. Kita gak sadar. Ya, saya kasih kesaksian ini di KUL. Bagaimana seorang yang bekerja di bank memberikan pengalaman yang untuk membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu. Bagaimana caranya? Karena hari-hari ini teknologi untuk memalsukan uang semakin canggih. Kita ya orang awam akan sangat mudah tertipu dengan uang yang palsu. Ketika ditanya bagaimana sih sebenarnya cara membedakannya uang asli dan uang palsu? Caranya adalah engkau harus semakin sering memegang uang yang asli. Semakin sering kau megang uang yang asli, engkau akan sangat mudah membedakan yang mana uang yang palsu, saudara. Ketika Anda semakin sering belajar mengenai firman Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, pujian penyembahanmu setiap hari kepada Tuhan, engkau akan mengerti isi kehendak Tuhan dan engkau akan tidak mudah digoyahkan, saudara. Karena ketika seseorang yang serong mungkin 1 derajat atau 2 derajat itu gak berasa, tetapi ketika berada dalam jarak yang jauh, dia akan tahu bahwa dia telah tersesat, saudara. Mari belajar firman Tuhan lebih lagi, yang mau katakan amin. Nah, jika Tuhan izinkan kau berada di padang gurun, jangan berbicara terlalu banyak dan lebih banyak mendengar, karena Tuhan sedang mengajar sesuatu kepada kita. Bisa dikatakan amin. Mari naikkan pujian sebentar, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup
pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin, saudara. Mari percayakan hidup kita pada Tuhan, karena Dia yang paling tahu mengatur hidup kita. Yang ketiga adalah proses mempersiapkan kita kepada sesuatu yang lebih besar. Nah, ketika Tuhan izinkan kita berada dalam proses padang gurun, artinya Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka harus memberikan diri diproses. Saya katakan, diproses oleh Tuhan. Karena mereka tidak bisa menerima berkat tanah perjanjian dengan pola pikir mereka. Pola pikir seorang budak. Tuhan harus membawa mereka kepada dimensi yang baru. Bukan suatu kebetulan jika kita melewati tahun dimensi yang baru, saudara. Karena ketika Tuhan hendak memberkatimu dengan berkat yang besar, tetapi sebelumnya Dia akan mendidik kita sampai kita siap memegang berkat tersebut. Amin. Sehingga ketika berkat itu datang, berkat itu tidak akan terlalu ringan sehingga kita akan menganggap remeh berkat tersebut. Ataupun berkat itu tidak akan terlalu berat sehingga itu akan melukai kita, saudara. Tuhan akan mengajar kita. Karena setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan harus diterima dengan sikap dan cara yang benar. Tuhan tahu jalan tercepat adalah melewati tanah orang Filistin. Tetapi Israel pada saat itu, saudara, hanyalah seorang budak yang belum siap untuk berperang. Tuhan tahu apa yang sedang Ia lakukan. Bangsa Israel harus belajar arti sebuah ketaatan kepada Tuhan. Nah, belajar berbicara mengenai ketaatan itu tidak lepas daripada pemimpin bangsa Israel saat itu, yaitu adalah Musa. Saudara, Musa hidup 120 tahun. Dan sepertiga hidup Musa atau 40 tahun itu dihabiskan di padang gurun. Nah, ketika saya mendapatkan kesempatan, saudara, ya, untuk mengunjungi Israel, saya baru mengerti kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Karena pengaruh Musa yang begitu besar bagi bangsa Israel. Sehingga seorang pemandunya saat itu dikatakan, mereka berani bilang kalau sampai Musa masuk ke tanah perjanjian dan dia mati di sana, bisa jadi bangsa Israel menjadikan dia sebagai berhala. Musa akan disembah. Sebegitu besar pengaruh Musa bagi bangsa Israel. Nah, bagi beberapa orang menganggap bahwa Musa adalah seorang yang gagal karena dia tidak sampai ke bangsa Israel. Ketika Bapak Ibu Saudara baca kitab Keluaran ini, Bapak Ibu Saudara akan mengerti bahwa begitu lembut hati seorang Musa dan begitu kerasnya hati bangsa Israel, saudara. Musa itu dididik 40 tahun pertama di kerajaan Mesir. Dia dididik dengan fasilitas yang sama seperti seorang putra Mesir, saudara. Bahkan ahli sejarah mengatakan Musa itu sempat menjadi seorang panglima perang, saudara. Hingga singkat cerita 40 tahun selanjutnya dia harus habiskan menjadi seorang penggembala. Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, saudara. Siapa namanya? Yitro. Musa mengalami sebuah penurunan hidup, saudara. 40 tahun dia dibesarkan di sebuah kerajaan, 40 tahun selanjutnya dia dibesarkan menjadi seorang gembala. 40 tahun bukan sebuah proses yang sebentar, saudara. Sebuah proses yang lama. Musa berada dalam proses yang sangat rendah dalam hidupnya. Bahkan kambing domba yang dia gembalakan itu bukan miliknya, milik
dari mertuanya, saudara. 40 tahun selanjutnya, saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, katakan, Musa, engkau kuutus untuk mengeluarkan bangsa Israel. Pertamanya Musa banyak berkelit, saudara. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Musa menggambarkan kita, saudara. Banyak alasan kalau disuruh Tuhan. Banyak alasan ketika disuruh pelayanan. Sampai suatu titik di mana, Tuhan, aku tuh gak pandai berkata-kata. Dari dulu pun enggak. Dulu saya baca ayat ini, kesannya tuh Musa tuh rendah hati sekali, saudara. Tetapi saya bingung ketika saya baca di ayat selanjutnya, Tuhan marah kepada Musa. Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan bibir? Siapa yang menciptakan lidah? Musa tidak sadar bahwa dia sedang berbicara kepada Tuhan. Musa menceritakan kelemahannya. Musa lupa bahwa Tuhan lebih tahu Musa daripada Musa sendiri, saudara. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu apa yang kau alami, saudara. Sehingga akhirnya Musa setuju. Dia bawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, saudara. Ada suatu ayat di mana Musa katakan ketika mereka di padang gurun, Tuhan, jika engkau tidak berserta dengan kami, jangan biarkan kami pergi dari sini. Saudara tahu ayat itu dikatakan ketika mereka berada di padang gurun. Dengan kata lain, Musa coba katakan pada Tuhan, Tuhan, lebih baik di padang gurun bersama dengan engkau daripada ke tanah perjanjian tanpa engkau. Saudara, saya tidak tahu bagaimana proses yang Bapak Ibu Saudara alami. Tetapi mari kita setia kepada proses kita. Setuju, katakan amin. Mari setia dengan proses kita. Tuhan yang kita sembah, tangannya selalu ada buat kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tentu kita mengharapkan yang baik. Jauh lebih baik daripada tahun 2020. Tetapi saya mau katakan apapun yang terjadi tahun ini, penting bagi kita untuk tahu bahwa Tuhan berjalan menuntun langkah kita. Amin, saudara. Karena dialah Allah pelindung kita. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Dia Allah penyembuh kita, saudara. Dia Allah sumber kemenangan kita. Mari sama seperti Musa, saudara. Jika tahun ini kita harus kembali mengalami proses, so be it. Asal Tuhan ada bersama dengan kita. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku, Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Tiada Tuhan
Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ketika kami mengalami proses Tuhan, kami mau untuk terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami pakai mulut dan lidah kami untuk meninggikan Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Gembala Agung kami. Engkau tahu kemana Engkau menuntun hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami belajar ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, bahwa proses itu baik Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun mereka yang Tuhan mengikuti live Instagram atau Facebook. Hamba berdoa setiap proses yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita, beri mereka damai sejahtera Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi hari-hari ke depan, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari depan. Kaulah Tuhan kami, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Firman itu akan bertumbuh, berakar kuat Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan, dalam setiap proses yang kami alami ini Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi saudara katakan, Kaulah Tuhan mari saudara mulai berjanji di hadapan Tuhan. Setiap proses yang kita lalui tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan yang besar senantiasa ada dalam hidup kita. Kita tetap setia, kita tetap berpaut kepada Tuhan. di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau
kuat Tuhan. Aku akan tetap setia Tuhan. Lewati proses bersama dengan Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Amin.